Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Saf dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat, berkah selalu dan Allah lindungi dari segala mara bahaya, serta Allah mudahkan dan lancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Sifu Fatimah, salam kenal untuk semuanya. Untuk inspirasi Jumat kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Sahabat Saf yang dirahmati Allah, dalam Islam banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita kerjakan untuk menambah keimanan kita. Dan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah setelah melaksanakan sholat fardu adalah sholat sunnah. Sahabat Saf pastinya sudah tahu apa sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang tidak wajib dilakukan, tapi sunnah atau berpahala jika dilakukan oleh seorang muslim. Sesuatu yang sunnah atau berpahala lebih baik dikerjakan. Kenapa? Karena bisa menambah kekurangan ibadah kita. Di dalam hadis dikatakan, amalan yang akan pertama kali dihisab adalah sholat. Dan di antara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah rawatib. Nah, sahabat Saf, apa sholat sunnah rawatib? Ya, sholat sunnah rawatib dalam kata bahasa Arab yaitu rawatib, yang artinya sesuatu yang tersusun secara rapi dan berurutan. Nah, sholat sunnah rawatib ini dikerjakan setelah atau sebelum melaksanakan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Dan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Ya, teman-teman Saf, agar lebih rajin lagi untuk melaksanakan sholat rawatib ini, maka harus tahu apa keutamaan dari sholat tersebut. Ya, di dalam hadis dari Ummu Habibah istri Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini merupakan janji Allah bagi seorang muslim yang melaksanakan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat. Nah, apa aja 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Adapun keutamaan dari sholat sunnah rawatib dalam hadis, "Man hafadha ala arba' qabla zuhri wa arba' ba'daha haramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat setelah atau sesudah sholat zuhur, maka Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan yang lain diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, hadis ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin, ya, bagi yang melaksanakan sholat sunnah. Maka dari itu, sahabat Saf, jangan pernah kita terlewatkan atau kita tinggalkan sholat sunnah. Nah, selain sholat sunnah rawatib ini juga ada sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sholat duha. Nah, sahabat Saf pastinya selalu dong melaksanakan sholat duha. Ya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan
seorang muslim ketika waktu duha. Nah, kapan waktu duha? Waktu duha itu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya sampai waktu zuhur. Kira-kira jam 7 hingga jam 11. Nah, berapa rokaatnya? Ya, rokaat dari sholat duha minimal 2 rokaat dan maksimal 12 rokaat. Dan sholat duha ini memiliki rahasia atau keutamaan-keutamaan yang sangat menakjubkan. Ya, salah satu keutamaan dari sholat duha yang pertama sebagai pengganti sedekah anggota badan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sendi tubuh manusia di antara kamu harus disedekahi pada setiap harinya. Ya, jadi manusia memiliki 360 sendi yang setiap sendinya hendaknya dikeluarkan sedekah pada setiap harinya. Maka itu Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan 2 rakaat sebagai sedekah bagi tubuh kita. Nah, keutamaan yang kedua, dibangunkan istana dari emas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang keempat, dicukupi kebutuhan hidupnya. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Nabi Adam, rukulah atau sholatlah, karena aku pada awal siang atau sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, mendapat pahala setara ibadah haji dan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir untukku, ya, untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh. Nah, yang terakhir, masuk surga dari pintu duha. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan di manakah orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Nah, ini adalah pintu kalian masuk ke dalam surga melalui pintu duha karena rahmat Allah. Hadis Tabrani. Ya, sahabat saf yang dirahmati Allah, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang muslim yang membiasakan sholat duha, ya, atau sholat sunnah lainnya. Masihkah kita tidak tergiur untuk mengerjakannya? Ya, atau janji Allah mana lagi yang akan kita ragukan? Yuk teman-teman sahabat saf, ya, mari kita sama-sama, ya, mengisi hari-hari kita untuk selalu mengerjakan sholat duha dan sholat sunnah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semakin bersemangat untuk beramal soleh, dan hanya Allah yang selalu memberikan taufik dan hidayahnya. Stay with Syaf supaya insyaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.